Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam pertemuan ketiga dengan materi Perjanjian Hudaibiyah. Sebelum belajar, marilah kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perjanjian Hudaibiyah. Pada bulan Zulqaidah tahun ke-6 Hijriah atau tahun 628 Masehi, berangkatlah Nabi Muhammad dan umat muslim menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Para pemuka Quraisy yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad dan umat muslim, mereka menolak kedatangannya. Ketika Nabi sampai di suatu tempat, yaitu sekitar 6 mil dari Hudaibiyah untuk berhenti, beliau mengutus sahabatnya, yaitu Utsman bin Affan, untuk menyampaikan maksud dan tujuannya ke Mekah kepada pemuka Quraisy. Selama menunggu hasil, beredar isu bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Isu itu menjadikan umat Islam menyatakan ikrar atau sumpah untuk berjuang demi kejayaan Islam hingga tetes darah penghabisan. Sumpah itu dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Akhirnya, para tokoh Quraisy merasa cemas dengan kesungguhan hati umat Islam untuk memasuki kota Mekah tahun itu juga. Akhirnya disetujuilah Perjanjian Hudaibiyah. Adapun isi Perjanjian Hudaibiyah antara lain: 1. Mereka sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. 2. Setiap orang diberi kebebasan untuk bergabung dengan Nabi Muhammad atau kelompok Quraisy atau menjalin perjanjian dengannya. 3. Siapa yang pergi bergabung dengan Nabi Muhammad tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka ia harus dicegah dan dikembalikan kepada walinya. Tetapi jika pengikut Nabi Muhammad hendak bergabung dengan kelompok Quraisy, maka ia harap dibenarkan. 4. Pada tahun ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam harus kembali ke Madinah dan akan diizinkan menjalankan ibadah haji tahun depan dengan syarat tidak lebih dari 3 hari dan tanpa membawa senjata. Isi Perjanjian Hudaibiyah merugikan umat Islam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun demikian ada untungnya juga, yakni selama 10 tahun tanpa peperangan akan membawa peluang bagi Nabi dan umat Islam untuk menyiarkan dan mengembangkan dakwah Islam. Dengan kearifan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebesaran Islam telah menarik simpati kepada orang-orang Quraisy, sehingga setelah perjanjian itu banyak tokoh Quraisy yang masuk Islam, seperti Khalid bin Walid dan Amru bin As. Demikian pembahasan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang materi Perjanjian Hudaibiyah. Mohon anak-anakku semua dipelajari materi pada pertemuan sebelumnya, karena minggu depan kita akan melakukan
penilaian akhir bab 1 tentang keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari peristiwa perjanjian Hudaibiyah, dan mudah-mudahan anak-anak bisa memahami materi tersebut. Sekian dari Ibu, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.